Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal kutipan dari buku The Art of Laziness. Sumbernya dari Library Mindset. Di sini ada beberapa pandangan yang menarik ya soal gimana sih ngatasin rasa malas biar lebih produktif. Misi kita sekarang, nyari satu teknik praktis dari sini. Satu aja, yang bisa langsung Anda coba, mungkin nanti malam gitu. Iya. Soalnya buku ini ngingetin kita, waktu kan terbatas ya. Dan sering banget penyesalan terbesar itu justru dari hal-hal yang nggak kita lakuin. Gara-gara apa? Ya gara-gara males atau nunda-nunda terus. Jadi, kesadaran soal apa yang kita lakuin tiap hari itu jadi kunci banget di sini. Yaudah, kita bedah. Nah, betul. Yang saya suka dari sumber ini tuh penekanannya ke tanggung jawab pribadi. Jadi nggak bisa tuh nyala-nyalahin keadaan atau orang lain. Kalau Anda ngerasa malas, ya buku ini bilang, itu tanggung jawab Anda sendiri buat gerak gitu, buat ambil tindakan. Bener juga ya, nggak bisa lempar batu. Iya, ini nyambung ke ide soal gimana kita harus keluar dari zona nyaman buat berkembang. Ada disinggung juga kan di bagian awal kutipan itu? Betul banget. Nah, ngomongin tindakan nih. Dari sekian banyak tips, ada satu rutinitas simple yang kayaknya kok, pas banget buat dicoba. Lakukan ini selama 10 menit aja sebelum tidur. Cuma 10 menit, ya kan? Kedengarannya simple banget. Gimana tuh detailnya? Iya, simple tapi katanya sih efeknya lumayan. Gini langkahnya, menurut buku itu ya. Pertama, siapin aja pulpen sama kertas tiap malam. Udah. Kedua, tulis apa aja yang udah Anda capai hari itu. Nggak peduli bagus atau jelek, tulis aja. Nah, coba dievaluasi per jam. Jadi kelihatan tuh, waktu kita bocornya di mana aja, ke hal-hal yang mungkin nggak penting gitu. Oh, per jam ya? Biar ketahuan detailnya gitu ya, di mana aja bolongnya waktu kita. Menarik. Kutipan bagus tuh di sana bunyinya kira-kira Anda nggak akan pernah bisa memperbaiki sesuatu yang nggak bisa Anda lacak. Nah, rutinitas 10 menit ini bantu kita melacak aktivitas harian kita. Jadi kita bisa nemuin tuh gangguan-gangguan kecil yang mungkin nggak kerasa tapi nurunin produktivitas. Dan yang paling penting, kita jadi bisa bikin rencana yang sadar buat besok, biar lebih fokus gitu. Melacak ya kuncinya. Iya, ini juga nyambung sebenarnya ke konsep 3 panah yang disebut juga di bagian yang sama. Idenya tuh setelah nulis daftar tugas buat besok, coba deh pangkas semua yang nggak penting-penting amat. Fokusin energi ke 3 tugas aja yang paling besar nilainya. Biar kita nggak cuma sibuk, tapi beneran ada hasilnya gitu. Masuk akal banget. Ini relevan banget, apalagi buat Anda yang mungkin sering ngerasa, aduh, kerjaan numpuk banget, kewalahan gitu. Kayaknya ini bisa bantu cegah rasa kewalahan itu dari awal ya, karena kita udah pilah-pilih dari malam sebelumnya. Iya kan? Jadi lebih terkendali. Jadi ini kayak semacam alat praktis aja buat Anda ya, buat pegang kendali waktu. Persis, pegang kendali, itu kata kuncinya pas banget. Karena tujuannya tuh lebih dalam dari sekedar nyoret-nyoret to-do list. Ini soal gimana kita bisa hidup lebih sadar, lebih sengaja. Dan ini balik lagi ke poin awal tadi soal penyesalan. Penyesalan di masa depan yang sering dibahas di pengantar buku itu kan biasanya muncul karena ngerasa waktu kebuang sia-sia. Ah, iya benar. Jadi langkah kecil yang kita rencanain hari ini, malam ini, itu beneran ngebentuk masa depan kita. Kayak nanem benih kesadaran gitu tiap hari. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, inti dari pembahasan kita kali ini itu rutinitas refleksi 10 menit sebelum tidur. Ini diambil dari kutipan The Art of Laziness. Langkah yang kelihatannya kecil, tapi menurut sumber ini, potensinya besar buat ningkatin kesadaran diri, fokus, sama perencanaan harian. Dan modalnya juga simpel banget ya, cukup pulpen sama kertas, bisa dicoba langsung malam ini. Nah, iya. Dan mungkin ini ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan nanti malam. Mengingat buku ini kan nekenin banget soal potensi penyesalan di masa depan gara-gara tindakan kecil hari ini. Coba deh tanyain ke diri sendiri, kalau misalnya Anda nggak nyempetin 10 menit buat refleksi ini, kira-kira kebiasaan kecil apa atau keputusan buang-buang waktu mana yang tanpa sadar mungkin bakal Anda ulang lagi besok. Yang siapa tahu kalau diulang terus, suatu hari nanti malah jadi sumber penyesalan. Gimana tuh?